Selamat malam. Saya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lady Gloria Agustia dengan NIM F027123108. Saya di sini akan menjawab sebuah pertanyaan. Yang pertama itu ada informasi tentang penerima hadiah Nobel Perdamaian. Nah, di sini saya mengambilnya dari sumber referensi itu situs web resmi Nobel Prize atau nobelprize.org. Nah, alasan saya mengambil sumber ini itu yang pertama itu ada sumber utama dan paling otoritatif untuk semua informasi terkait hadiah Nobel. Yang kedua itu informasi yang disajikan langsung dari panitia Nobel sehingga akurat dan terpercaya. Yang ketiga ini alasannya itu menyediakan daftar lengkap penerima hadiah, biografi, dan alasan pemberian penghargaan. Yang kedua itu ada informasi tentang Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Soekarno, dan B.J. Habibie. Sumber referensinya di sini saya mengambil dari Encyclopedia Britannica atau britannica.com untuk informasi umum yang komprehensif. Yang kedua, biografi resmi yang diterbitkan oleh penerbit terpercaya. Yang ketiga, itu ada arsip nasional dan perpustakaan universitas untuk dokumen primer dan penelitian mendalam. Yang keempat, ada website resmi dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tersebut. Yang kelima, itu ada contoh untuk B.J. Habibie. Kalian itu bisa dapat mengunjungi website resmi dari The Habibie Center. Nah, alasannya itu yang pertama, Encyclopedia Britannica dikenal dengan akurasi dan cakupan yang luas. Yang kedua, biografi resmi memberikan pandangan mendalam dan terverifikasi tentang kehidupan tokoh. Yang ketiga, website resmi lembaga terkait memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Soal yang ketiga itu data tentang silsilah Wali Sanga. Sumber referensinya itu terdapat di dalam buku-buku sejarah Islam di Jawa yang ditulis oleh sejarawan terkemuka. Yang kedua itu ada naskah kuno dan manuskrip yang disimpan di perpustakaan nasional atau museum. Yang ketiga itu ada penelitian akademik dari universitas-universitas yang fokus pada sejarah Islam di Indonesia.
Nah, alasannya itu yang pertama, buku sejarah memberikan konteks dan analisis yang mendalam. Yang kedua, naskah kuno adalah sumber primer yang berharga untuk menelusuri silsilah. Yang ketiga, itu ada penelitian akademik menawarkan perspektif ilmiah dan kritis. Nah, soal yang keempat itu adalah lahirnya teori informasi. Di sini saya mengambil dari makalah A Mathematical Theory of Communication oleh Claude Shannon itu pada tahun 1948. Yang kedua itu referensinya buku-buku tentang sejarah teori informasi dan ilmu komunikasi. Yang ketiga, artikel jurnal ilmiah yang membahas perkembangan teori informasi. Nah, di sini alasannya makalah Shannon adalah karya fundamental yang mendasari teori informasi. Yang kedua, itu alasannya buku dan artikel ilmiah memberikan analisis dan interpretasi yang mendalam. Yang terakhir, soal terakhir itu sejarah dan perkembangan kota Pontianak. Di sini saya mengambil sumber referensinya. Yang pertama ada buku-buku sejarah lokal yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau lembaga budaya. Yang kedua itu arsip daerah dan museum yang menyimpan dokumen dan artefak sejarah. Yang ketiga, penelitian dari universitas-universitas di Kalimantan Barat. Yang keempat, website resmi pemerintahan Kota Pontianak. Dan di sini saya alasannya itu buku sejarah lokal memberikan informasi spesifik tentang Pontianak. Kedua, arsip dan museum adalah sumber primer yang kaya akan data sejarah. Yang terakhir itu ada website resmi pemerintahan kota memberikan data yang terpercaya. Mengapa memilih referensi ini? Yang pertama itu ada akurasi, kedua itu ada otoritas, yang ketiga komprehensif, yang keempat ada aksesibilitas. Sekian dari saya, selamat malam, terima kasih.